hari-hari ini saya yakin teman-teman juga punya kegelisahan yang sama dengan kita semua yang ada di sini, dengan saya juga. Kenapa sih kebijakan itu jadi tidak bijak? Jadi saya suka bilang ketidakbijakan itu sebenarnya bukan bukan kebijakan. Karena dia banyak dibajak. Dibajak. Dibajaknya oleh, nah kita sering pakai istilah tuh oligarki. Saya sebenarnya nggak pengen lompat langsung ke situ ya, tapi saya yakin teman-teman sedikit banyak gagasannya udah tahu. Oligarki ini adalah sekelompok orang yang dia mungkin ada dalam pemerintahan, mungkin juga tidak, tapi dia uangnya banyak banget. Sehingga dia akan menggunakan sistem politik, sistem pemerintahan, tata pemerintahan untuk melindungi kekayaan dia dan bahkan memperbesar kekayaan dia. Langsung saja saya menyapa, halo Mbak Didit, selamat datang di studio atau di kantor Institut Hijau Indonesia. Nah, gimana kabarnya, Mbak? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Nah, kalau kabar Indonesia gimana, Mbak? Tidak baik-baik saja. Oke, tidak baik-baik saja, baik. Kalau bicara civic education, civics itu konteksnya adalah warga yang berdaya. Oke. Bukan berarti kita nggak menghitung yang nggak berdaya artinya mereka udah nggak dianggap, bukan. Berdaya dalam konteks ada warga yang memahami bahwa ada posisinya dibandingkan dengan negara. Jadi relasi antara warga dengan negara. Si warga ini, civics ini sebenarnya adalah orang-orang yang seperti teman-teman sekarang sedang alami, sudah memahami bahwa relasi antara kita dengan negara itu terletak pada hak sebagai warga negara gitu. Iya dong. Kita pada dasar kita kan sering dilupakan itu. Maksudnya dibuat lupa, kok dilupakan sih? Kita sering dibuat lupa gara-gara kalau pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan kampus kita dikasihnya nasionalisme sempit. Iya. Padahal yang namanya kewargaan, pendidikan kewargaan, civic education itu harusnya basisnya hak. Kita sebagai manusia punya hak segala macam, hak sipil dan politik, hak ekonomi, pendidikan yang aksesibel untuk semua dan berkualitas, kesehatan segala macam. Dan tugas negara adalah, jadi keluarga begitu, negara adalah memenuhi, melindungi dan juga menghormati hak-hak kita. Tugasnya itu aja sebenarnya. Tugas mengatur segala macam lahir dari bagaimana caranya negara untuk memenuhi, melindungi, menghormati hak. Makanya dia harus punya fasilitas yang namanya pengaturan. Dia harus punya fasilitas yang namanya kebijakan publik. Gitu. Jadi sebenarnya dalam sebuah republik ini kita seringkali ngomongnya kan demokrasi. Yang mana benar, benar banget. Tapi kalau bicara gagasan republik, sebenarnya kita bahkan diberikan satu tambahan bobot pada relasi negara dengan warga itu. Karena kalau demokrasi kecenderungannya ya, bukan berarti salah. Kita akan ngomongin soal-soal majoritarianism, soal-soal prosedur demokrasi. Kalau ngomongin republik, tentang publik, res publica kan. Jadi kita sebenarnya diajak untuk ngasih pagar-pagar bahwa kekuasaan itu nggak boleh tidak terbatas gitu. Jadi memang harus dibatasi terus semua. Cara kita mikirin kebijakan itu harusnya jangan langsung ke yang hal-hal yang sifatnya instan. Kita nih kan kayak udah dilenakan dengan cara-cara berpikir yang instan ya, karena media sosial, instan, terima jadinya aja gitu, segala macam lah, langsung dapat solusi. Padahal yang namanya kebijakan itu kita harus analisisnya mendalam. Jadi misalnya gini, MBG, teman-teman, MBG itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kan dianggap solusinya, tapi masalahnya apa sih? Mungkin masalahnya adalah ternyata banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapat makanan bergizi, sehingga mereka mungkin stunting, nggak terlalu pintar dan seterusnya. Mungkin itu. Tapi sebenarnya ada akar masalahnya, root cause-nya.
yang akan membantu kita untuk nyari tahu dulu. Oke, seandainya masalahnya adalah tadi ya, kita tuh seringkali, saya juga harus ngingetin teman-teman, ada hal-hal yang kita akan bisa lihat secara kasat mata, itu namanya gejala. Jadi mungkin gejalanya yang kelihatan, makanya kita identifikasi itu sebagai masalah adalah anak-anak yang stunting. Misalnya yang di Papua, di NTT itu tingkat stuntingnya tinggi sekali misalnya. Di Papua bahkan sampai ada yang meninggal karena kelaparan ya. Jadi itu adalah gejalanya. Nah, kemudian kita harus menganalisis sebenarnya itu akar masalahnya apa dari gejala itu. Kita nggak boleh, teman-teman, hanya mau menyingkirkan gejala. Kalau kita mau menyingkirkan gejala aja, dia nggak akan menyelesaikan akar masalahnya. Dia nggak akan sustainable. Contohnya adalah ya MBG itu. Mungkin kita menyingkirkan dalam tanda kutip anak-anak yang kelaparan dengan berpikir bahwa oke, kita kasih makan aja gratis. Jadi orang yang nggak bisa beli makanan bisa dapat makan gratis. Tapi mungkin dia orang-orang itu, anak-anak itu akan teratasi dalam tanda kutip masalahnya itu hanya dalam waktu sebulan 2 bulan. Setelah itu akar masalahnya yaitu mereka nggak bisa beli makanan atau mereka nggak punya edukasi yang cukup. Apa itu makan yang bergizi? Mungkin mie instan terus tiap hari yang juga nggak bagus, atau biskuit yang penting kenyang, makan coklat, beli permen. Akar masalahnya nggak teratasi. Nah, kecenderungannya kita tuh sekarang, apalagi dengan tren populisme, kecenderungannya adalah cari yang cepet-cepet aja. Yang mungkin kita warga akan, wah seneng, wah hebat nih, misalnya KDM, ada di Jawa Barat ya. Misalnya KDM bilang, wah ini warga anak-anak SMA nih suka pada begajulan. Nah itu bahasa jadul banget ya, maaf ya Gen Z dan Gen Alpha. Begajulan bahasa zaman dulu kali ya. Tapi yang sukanya bandel, bolos sekolah, ngerokok segala macam. Tawuran gitu ya. Tawuran. Cara cepatnya adalah kirim ke barak militer. 2 minggu, asumsinya 2 minggu langsung disiplin. Padahal akar masalahnya yaitu misalnya pendidikan budi pekerti yang lebih baik di sekolah, atau misalnya kemiskinan keluarganya yang mungkin membuat ayah ibunya repot cari uang, membanting tulangnya luar biasa, mungkin sampai shift malam nggak sempat ngobrol sama anaknya, memberikan budi pekerti yang baik. Itu nggak dipikirin. Yang dipikirin adalah gimana yang instan supaya warga langsung, wis hebat nih KDM nih, kirim aja semua ke barak militer. Nah itu yang seringkali kebijakan, yang namanya kebijakan dipahami dengan cara yang itu, teman-teman. Padahal kita harus masuknya kepada akar masalah. Nah tapi policy itu teman-teman sebenarnya kan dekatnya dengan kata politik. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, policy dekat dengan politik. Bahasa Belanda kan kita sering agak-agak kebelandaan karena kolonialisme, itu juga politik. Kemudian bahkan dalam bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab, saya hanya membaca siasa ya. Nah itu juga dekatnya dengan proses politik. Intinya adalah policy selalu digambarkan etimologinya ya dekat dengan proses politik. Hanya di kita, kalau saya bilang kebijakan, teman-teman mikirnya apa? Kira-kira kata dasarnya apa tuh? Kebijakan itu. Apa tuh? Bijak. Apa benar kebijakan itu selalu bijak? Coba lihat beli robot anjing dan robot polisi. Bijak nggak tuh? Kalau menurut saya nggak bijak. Tapi kita dikecohkan dengan istilah kebijakan. Diterjemahkanlah. Itu politik bahasa tuh teman-teman. Kebijakan, policy diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia kebijakan. Padahal kebijakan tidak selalu bijak. Seakan-akan selalu wise gitu, padahal enggak. Nah tapi itu ya, kita bongkar lagi. Kata misalnya pemerintah, saya juga udah bikin tulisan pendek tuh di Kompas soal pemerintah. Pemerintah, kira-kira kita kepikirnya apa? Perintah. Iya kan? Padahal pemerintah itu kerjanya bukan memerintah dong. Pemerintah kerjanya adalah to govern.
untuk mengelola Mengelola. hidup kita, mengelola mengelola sumber daya, Ya. asetnya negara ini untuk kepentingan hidup kita. To govern kan sebenarnya kan government Government. asalnya untuk mengelola kehidupan kita. Tapi kita dapat terjemahannya pemerintah. Pemerintah. Sehingga seakan-akan kita harus nurut aja diperintah-perintah oleh pemerintah. Nah, kita bongkar tuh teman-teman tuh. Kalau mau berpikir kritis tuh kan saya dengar udah ada materi-materi soal berpikir kritis. Kita bahkan sampai harus sekritis membongkar teks yang diberikan ke kita dari penerjemahan-penerjemahan yang sebenarnya mengandung politik bahasa kayak gitu. Hukum misalnya. Hukum itu juga kita kecenderungannya hukum itu kan kalau teman-teman mungkin ada yang tahu juga ya. Kalau nggak salah dapatnya dari bahasa Arab, hukum. Bener nggak yang belajar bahasa Arab tuh yang bisa menjawab? Makanya ada hakim gitu juga ya. Pengadil. Intinya kan ya pengadil ya, keadilan gitu. Yeah. Nah, tapi kita seringkali dapat gagasan hukum itu apa? Peraturan. Iya. Nah, gitu ya, teks peraturan. Sesuatu yang mengatur. Gitu. Nah, sesuatu yang mengatur biasanya hukum itu seperti itu. Padahal kalau kita cek kita dapat gagasan hukum kan dari Belanda ya karena kolonialisme. Bahasanya itu recht. Recht itu dalam bahasa Belanda sebenarnya akarnya bahasa Jerman ya. Artinya bukan hanya hukum tapi hak. Oh. Sama kayak bahasa Latin, ius. Mungkin teman-teman sering dengar ius soli, ius sanguinis, justitia pun gitu ya. Itu kan kata dasarnya ius. Ius itu tidak hanya berarti hukum tapi hak. Jadi sebenarnya ketika gagasan hukum diperkenalkan dulu, sama pun dalam bahasa Arab sebenarnya, gagasannya itu berkutat pada diri manusia. Manusia itu ada hak-haknya. Hukum tugasnya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak kita itu benar-benar dipenuhi, dilindungi, dan juga dihormati. Nah, tapi di Indonesia kita tuh diberi gagasan bahwa hukum itu pokoknya pasal yang mengatur. Gitu loh. Jadi kita kehilangan gagasan soal keadilannya, soal hak kita, dan seterusnya. Nah, proses kebijakan. Karena saya pingin teman-teman tahu kira-kira tuh, jadi kita kalau ketika mengkritik kebijakan tuh, gimana sih melihat kebijakan itu? Tadi kan saya cuma baru ngajak teman-teman, bukan cuma ya, saya baru ngajak teman-teman untuk melihat hal-hal yang besar-besar. MBG tadi saya bilang misalnya. MBG itu kalau cuma lihat hasilnya sekarang dengan segala kritiknya, saya bahkan berpikir itu belum jadi kebijakan. Itu cuma program. Saya seringkali untuk membantu aja ya, membantu kita berpikirnya. Kebijakan, program, proyek. Sebuah kebijakan untuk bisa kita letakkan dalam esensinya yang benar tadi ya untuk sebagai policy. Belum tentu bijak. Maka dia harus pertama punya siklus kayak gini. Ada agenda settingnya dulu yang akan menganalisis, meminta kita menganalisis dulu sebenarnya akar masalahnya apa. Ingat, jangan hanya lihat gejala. Soalnya kalau lihat gejala ngeri loh. Tadi ya MBG saya kasih contoh ya. Tapi misalnya katakanlah banyaknya pengemis misalnya gitu. Kalau kita cuma cara berpikirnya adalah pengemis nih masalahnya nih. Hilangkan aja gejalanya tuh pengemis tuh yang gejala tuh yang kasat mata ya. Karena mereka miskin. Jadi kita akan bilang semua orang dilarang mengemis. Yang mengemis akan didenda 1 juta. Sebenarnya itu ada loh dulu di rancangan KUHP kita. Itu cara berpikir yang salah. Karena harusnya yang dipikirkan adalah kenapa sih orang jadi pengemis? Saya yakin dan saya yakin teman-teman juga yakin nggak ada orang yang pingin cita-citanya dari kecil jadi pengemis. Pasti nggak pengen. Nggak ada. Cuma kondisi struktural yang bikin dia miskin. Makanya kita sering bikin kemiskinan struktural. Kebodohan nggak ada ya orang pengen jadi orang bodoh. Tapi secara struktural dia dibuat bodoh. Struktural itu artinya apa? Oleh yang punya kekuasaan. Dengan cara tidak membuat kebijakan yang bisa mengatasi masalah kemiskinan itu. Jadi bukannya pengemisnya dihilangkan, diusir, didenda, diapainlah, ditutupin gitu, tapi
atasi akar masalahnya yaitu kemiskinan. Nah, jadi harusnya begitu tuh. Agenda setting itu kita analisis masalah-masalahnya apa. Nah, gimana harusnya kebijakan itu? Kebijakan itu teman-teman, next slide, harusnya berbasis data dan empati. Nah, kita kan seringkali dikasih gagasannya hanya evidence based policy making. Yang mana benar? Benar banget, harus. Tapi saya mau nambahin gitu. Nambahinnya dengan apa? Empathy. Karena gini, karena data itu kan kalau menurut saya ya, mungkin datanya itu netral. Tapi penggunaan data bisa tidak netral. Makanya harus dikasih empati. Itu yang saya maksud dengan empati. Jadi maksud saya gini, kebijakan berbasis data tuh kayak apa? Data apa tuh? Misalnya data orang miskin tuh sebenarnya berapa sih jumlahnya MBG nih? Saya biar konsisten kita kasih contohnya satu aja ya MBG gitu. Data orang miskin. Kemudian kita harus ada lagi datanya. Oke, cara ngasih makan bergizi gratis itu apakah ke sekolah-sekolah atau kantong-kantong kemiskinan? Karena kalau kita datanya benar, menurut saya kita akan menemukan bahwa banyak sekali anak-anak yang nggak bisa makan bergizi itu juga nggak sekolah. Iya, benar. Banyak yang saya juga punya beberapa organisasi ya yang ngasih pendidikan gratis di level PAUD, pendidikan anak usia dini. Kami tuh ngasih pendidikan gratisnya bahkan sampai di tempat sampah. Di tempat pembuangan sampah kalau di Jakarta itu di Bantar Gebang. Teman-teman kan dari seluruh Indonesia ya, jadi pasti beda-beda tempatnya. Mereka nggak ke sekolah. Makanya kita datengin, kita ngasih pendidikan untuk anak-anak itu. Jadi poin saya adalah kalau datanya benar, pasti akan ditemukan bahwa justru yang nggak bisa makan bergizi itu orang-orang yang juga nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah gitu ya, Mbak. Yang juga nggak tahu caranya misalnya bahwa bergizi itu bukan asal kenyang, bukan asal makan mie instan atau makan apa aja dengan susu kental manis gitu yang sebenarnya gula semua gitu. Nah, jadi data itu dimiliki nggak sih sama yang bikin kebijakan MBG itu? Makanya saya bilang ini program nih bisa dipertanyakan sebenarnya. Iya. Atau misalnya data lainnya adalah gimana caranya untuk kalau misalnya kita sepakat bahwa akar masalahnya adalah kemiskinan yang menyebabkan stunting itu, maka dianalisis dulu apakah orang tua dari anak-anak yang mengalami stunting itu punya pendidikan tentang makan bergizi nggak sih? Dan dari mana mereka dapat pendidikan itu? Apakah mereka orang-orang yang sekolah atau misalnya melalui posyandu dan seterusnya. Jadi artinya data itu harus sedalam itu ketika membuat kebijakan. Nggak bisa, pokoknya karena itu adalah janji politik saya, maka Januari harus berjalan. Duitnya nggak ada, paksain ya, Mbak. Yang paling gampang apa? Kasih lewat sekolah. Karena belum dianalisis gitu. Nah, data itu penting banget teman-teman kalau membuat kebijakan. Tapi nggak hanya data. Kita harus punya perhatian secara khusus pada kelompok rentan. Itu yang saya maksud dengan empati. Kita, pemerintah, tidak membuat kebijakan berdasarkan evidence, data, dan juga tidak berdasarkan perspektif. Apa nih yang perspektif yang saya maksud? Empati itu apa? Untuk kita bisa melihat kelompok rentan secara lebih proporsional. Teman-teman juga jangan sampai kita terbawa cara pandang yang nggak peduli pada kelompok rentan, yang berpikir bahwa kita itu harus pokoknya sama rata. Keadilan adalah semua orang dapat hal yang sama. Enggak. Karena keadilan itu juga harus melihat kondisi tertentu antara misalnya orang yang tadi itu ya nggak bisa sekolah. Bukan karena dia nggak mau sekolah, dia nggak punya duit. Memang nggak mampu. Nggak mampu untuk ke sekolah. Orang yang masyarakat adat misalnya. Kalau misalnya cuma pandangannya adalah adil berarti secara hukum semua yang punya sertifikat tanah lah, yang punya hak atas tanah. Masyarakat adat kalau nggak diberikan perlakuan khusus nggak akan pernah punya sertifikat. Jadi makanya hutan adat tuh diambil sebagai hutan negara, itu kan yang terus-menerus terjadi. Memang harus ada pemihakan. Karena itulah yang namanya kelompok rentan. Kalau kayak Iwan Fals gitu-gitu bilangnya orang kalah.
Orang kalah ya. Orang-orang yang memang secara sistem dia akan selalu dikalahkan. Dia seakan-akan nggak terlihat oleh kebijakan, seakan-akan nggak terlihat oleh hukum. Karena hukum dan kebijakan mainnya pasti di level dokumen. Iya. Mana KTP-nya? Mana sertifikatnya? Ya terang aja orang-orang di pinggir kali di masyarakat urban mungkin nggak punya KTP karena situasi kemiskinan mereka juga gitu. Jadi memang harus ada pemihakan, harus dikasih kekhususan tertentu. Gak bisa disamaratakan. Nggak berarti. boleh disamaratakan. Oke. Nah jadi evidence itu teman-teman harus berdasarkan data empirik. Jadi jangan nyoba-nyoba terus ngarang-ngarang kayaknya begini nih yang bener nih pikiran kita sendiri. Nggak boleh. Makanya harus partisipatif. Oke. Jadi sebenarnya partisipasi itu sebenarnya bermanfaat banget. Cuma kenapa sekarang pemerintah itu kalau bikin undang-undang, bikin kebijakan sering nggak partisipatif? Karena intensinya buruk, ada yang mau ditutupin. Karena kalau ngomongin partisipasi sebenarnya bermanfaat karena ibaratnya itu kan pemerintah kayak dapat konsultan-konsultan gratis gitu dari warga yang peduli. Teman-teman semuanya yang pinter-pinter, para civilians ini pasti punya pikiran yang saya yakin banget luar biasa, semua orang pasti. Tapi ruangannya harus disediakan untuk itu. Nah, jadi itu yang namanya evidence. Kalau empathy itu perhatian pada konteks-konteks kemanusiaan itu. Jadi konteks kemanusiaan tadi itu ya, misalnya memang nyatanya nggak semua orang dilahirkan dengan kondisi, bahkan kondisi tubuh aja beda-beda. Ada yang dengan disabilitas ya, mungkin nggak bisa ngelihat, mungkin nggak bisa mendengar, nggak bisa jalan, dan bahkan jenis kelamin kita aja beda-beda. Itu yang namanya perhatian khusus pada kelompok yang memang punya khususan, karena kan Tuhan menciptakan kita emang beda-beda. Memang fitrahnya manusia kan begitu. Kita emang dilahirkannya beda-beda, nggak seragam gitu, nggak kayak robotnya polisi itu gitu kan. Nah, tapi juga harus ngelihat dampak. Karena teman-teman dampak itu biasanya nggak kelihatan dalam norma, dalam kebijakan. Tapi makanya ketika kita mikir kebijakan, pikirin juga dampaknya pada kelompok tertentu. Misal hari-hari ini, saya yakin teman-teman juga punya kegelisahan yang sama dengan kita semua yang ada di sini, dengan saya juga. Kenapa sih kebijakan itu jadi tidak bijak? Jadi saya suka bilang ketidakbijakan itu sebenarnya bukan kebijakan. Karena dia banyak dibajaknya oleh, nah kita sering pakai istilah tuh oligarki. Saya sebenarnya nggak pengen lompat langsung ke situ ya, tapi saya yakin teman-teman sedikit banyak gagasannya udah tahu. Oligarki ini adalah sekelompok orang yang dia mungkin ada dalam pemerintahan, mungkin juga tidak, tapi dia uangnya banyak banget. Sehingga dia akan menggunakan sistem politik, sistem pemerintahan, tata pemerintahan untuk melindungi kekayaan dia dan bahkan memperbesar kekayaan dia. Sebenarnya intinya kan begitu. Nah, jadi saya pengen tiba-tiba lompat ke oligarki karena saya pengen ngajak kita untuk ngelihat lebih lanjut. Kenapa tuh kebijakan kok kayak dibajak-bajak gitu? Kenapa tadi teman-teman udah banyak banget yang nulis pengennya punya polisi yang lebih profesional. Kok outputnya adalah beli robot anjing sama beli robot polisi? Tuh kebajaknya di mana tuh? Tadi teman-teman nulis, korupsi tuh misalnya. Kenapa tuh korupsi bisa terjadi? Atau misalnya MBG tuh. MBG juga kan kalau teman-teman baca liputannya beberapa media massa, ternyata dapur-dapur MBG itu dikuasai oleh sekelompok orang yang dekat sekali dengan kekuasaan, nepotisme. Juga oleh tentara. Banyak sekali dapur MBG itu yang bikin adalah tentara ya, itu lucu juga sih, tentara sama polisi sekarang jadi petani multifungsi banget. 1 Juli Kapolri bilangnya target kita 1 September kita akan panen jagung berapa 7,5 juta ton. Saya pas dengar sebagai anak hukum, lah penegakan hukumnya kapan? Kok malah bertani? Nah tapi pembajakan itu teman-teman dimungkinkan karena ada kelompok-kelompok oligarki ini. Nanti di level atasnya oligarki. Gimana cara mereka bekerja itu yang kita sering sebut dengan kartel politik. Kartel politik itu lebih spesifik, dia ada di level institusi politik formal.
Jadi yang kita lihat di DPR itu partai-partai politik seperti sekarang tuh cepet banget mau bikin undang-undang apa aja sekarang kilat. Saya lagi sering jadi memberikan keterangan ahli di MK. Jadi banyak riset soal beberapa undang-undang. Teman-teman tahu nggak sih undang-undang BUMN itu cuma 3 hari Langsung jadi. langsung jadi. Undang-undang Minerba itu Iya. cuma 2 minggu. 2 minggu. Undang-undang TNI cuma 9 hari. Kenapa? Karena kartelnya udah jadi. Nah, gimana cara mereka masuk? Apa tuh yang disandra oleh oligarki itu? Mereka masuknya melalui tadi tuh. Mereka bikin kartel politik di DPR. Mereka juga bahkan oligarki akan membeli partai politik. Banyaklah partai politik yang dibeli sama oligarki, dibikin oleh oligarki, banyak. Ataupun mereka juga membeli dalam tanda kutip, ya bukan dalam tanda kutip sih, literally beli media massa. Saham-sahamnya kan sekarang banyak dimiliki oleh oligarki. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka sandra dengan state capture corruption. Bikin legislasi yang menguntungkan oligarki. Terus menghilangkan pengawasan seperti revisi undang-undang KPK. Itu kan oligarki juga. Karena KPK dipandang terlalu efektif untuk memberantas korupsi. Jadi kita bunuh aja nih. Dilemahkan secara. Dilemahkannya pakai undang-undang. Pemberian izin-izin tambang, perkebunan itu semua policy itu teman-teman. Dibajak karena mereka punya kepentingan seperti itu. Nah, jadi itu yang ingin saya ceritakan sehingga terakhir saya pengen ngomong soal what can we do? Ini yang paling penting. Peran warga tuh seperti apa? Nah, next slide-nya kita akan masuk ke situ. Jadi kita konteksnya adalah harus kembali kepada peran kita yang kritis kepada negara karena hak-hak kita. Nah, mungkin teman-teman punya pertanyaan nih. Kenapa sih kita nih udah 27 tahun reformasi, kok gini-gini aja? Bahkan kalau dilihat nih, orang-orang yang sekarang tiap hari kita baca di media massa, itu yang kita baca namanya 27 tahun yang lalu. Prabowo, Syafri Syamsuddin, itu waktu saya kuliah teman-teman, bacanya nama itu juga, kok balik lagi? Why? Nah, kalau refleksi saya teman-teman boleh setuju, boleh enggak. Kalau enggak setuju nanti kita bincangkan. 27 tahun ini kita berkutat semata-mata pada pembangunan institusi. Bukannya salah ya, tapi terlalu ke situ sementara kita abai pada dorongan perubahan aktor melalui partai politik dan kita abai pada pembangunan kapasitas politik warga. Makanya sekarang Institut Hijau harus bikin civic education dengan teman-teman. Kenapa? 27 tahun ini kita lupa. Jadi waktu para SJW teriak-teriak soal jangan bunuh KPK segala macam, yang ngerespon dikit. Benar ada disrupsi dari buzzer segala macam. Tapi kan kalau kita dulu tidak abai dengan pendidikan politik seperti itu, mestinya buzzer juga susah gitu untuk paling tidak sedikit lah yang bisa dipengaruhi. Tapi kan sekarang gila-gilaan. Gimana kita tuh dicekokin dengan gagasan bahwa partisipasi politik hanya melalui pemilu, coblos, habis itu kita bye. 5 tahun sekali ya, Mas. 5 tahun sekali. Padahal ada partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Kita kan hari ini ngomong kebijakan ya. Kita memanfaatkan ruang formalnya, tapi problemnya adalah ditutup atau dimanipulasi. Misalnya pendidikan politik seperti yang teman-teman lakukan ya, demonstrasi segala macam. Atau misalnya kampanye. Problemnya adalah ruangnya semakin sempit. Makanya cara begini bagus gitu ya. Karena kalau kita mau bikin acara yang di luar segala macam demonstrasi, dimintalah izinnya, diancam. Saya sendiri tanya warga sendiri nih, mungkin civilians juga. Mari kita self kritik ya. Masih terkunci di cara berpikir yang cenderung feodalistik. Ayo ngaku. Siapa yang suka yang mohon izin bertanya, nggak perlu misalnya ya. Kalau saya sih mahasiswa saya larang mohon izin terus yang apa segala macam lah, sungkem nggak perlu. Tapi saya nggak nyalain teman-teman. Menurut saya ini adalah dampak dari pembodohan struktural itu. Kita dibuat untuk berpikir dengan cara itu. Nah, pun dalam bermasyarakat sipil, berwarga, inisiatif kewargaan, seringkali juga kita dibuat lebih direpotkan dengan
institutionalist approach tuh maksudnya, oh kita bikin NGO dulu yuk, kita bikin apa, jadi kita dikunci dengan itu. Cari donor dulu yuk, kita bikin yayasan, bikin. Padahal teman-teman boleh banget untuk bikin inisiatif warga, bikin kolektif-kolektif. Sekarang kan banyak ya Iya. anak-anak Gen Z, bahkan Gen Alpha sekarang. Kolektif musik, kolektif tari, kolektif klub membaca buku, Iya. klub menonton film, silakan. Karena inisiatif warga dan cara-cara untuk mengkritik kebijakan hanya bisa lahir dari inisiatif semacam itu, pikiran-pikiran kritis. Kalau kita direpotkan dengan kita masuk NGO mana ya, kita harus ikut demo yang mana dulu ya, kita nggak maju-maju gitu. Nah jadi gitu ya, mungkin untuk mengunci atau menutup paparan, nanti kita boleh ngobrol lagi. Saya ingin wrap up-nya dengan 3 poin. Satu adalah ngingetin teman-teman bahwa kebijakan itu memang nggak boleh punya karakter populis belaka, tapi harus masuk ke akar masalahnya, harus pakai evidence alias data, dan harus punya empati, harus punya perspektif untuk memberikan kekhususan pada kelompok rentan. Kalau enggak, mereka akan selalu jadi orang kalah. Poin kedua saya tadi adalah hati-hati dengan kebijakan yang cenderung mudah sekali untuk dibajak oleh oligarki. Ya, melalui kata politik dan lain sebagainya. Oligarki ini yang kita harus bongkar karena dia akan bisa masuk ke berbagai level kebijakan.